Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Apa kabar nih kalian hari ini? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Nah, di pertemuan kali ini aku ingin membahas tentang kasus pengisian SPT Form 1770S dengan data wajib pajak, yaitu namanya Agus Budiman dengan NPWP 2799163501600 dengan alamat Jalan Kenangan nomor 13 Jakarta dengan kode pos 21231. Untuk statusnya yaitu kawin dengan dua tanggungan yang mempunyai jabatan manajer keuangan dengan nomor telepon 021 4255 109. Nah, di sini penghasilan Tuan Agus per bulan di PT Tegar Bersama Tbk selama tahun 2021. Yang pertama, untuk gaji tetapnya sebesar 30 juta rupiah. Lalu yang kedua, tunjangan jabatannya 700 ribu rupiah, tunjangan transportnya 300 ribu rupiah, tunjangan makan 300 ribu rupiah, premi asuransi diberi oleh perusahaan 200 ribu rupiah, iuran JHT 100 ribu rupiah, iuran pensiun 150 ribu rupiah, dan bonus tahun 2021 sebesar 10 juta rupiah. Selain itu, di sini juga ada penghasilan lainnya dari Tuan Agus. Yang pertama, untuk penghasilan jasa penilai yaitu sebesar 40 juta rupiah. Lalu yang kedua, hadiah undian dari Honda 14 juta rupiah. Terus yang ketiga, dividen dari PT Makmur Aja 10 juta rupiah. Yang keempat, penjualan tanah 700 juta rupiah. Yang kelima, royalti dari penerbitan buku 14 juta rupiah. Yang keenam, menerima warisan dari orang tua Tuan Agus sebesar 23 juta rupiah. Lalu ada bunga tabungan dari Bank HSBC Hong Kong dikenakan tarif P3B sebesar 30%, yaitu dengan nominal 15 juta rupiah. Lalu yang kedelapan, penghasilan dari penjualan mebel ke pemerintah Jakarta Pusat sebesar 30 juta rupiah. Yang kesembilan, penghasilan dari sewa mobil sebesar 10 juta rupiah. Lalu yang terakhir ada hadiah langsung dari Kopi ABC berupa handphone 1.500.000 rupiah. Nah, pertama-tama kita harus mencari PPh pasal 21-nya dari Tuan Agus. Nah, di sini kan PPh pasal 21-nya ada bonus. Jadi kita cari PPh pasal 21 atas gaji dan bonus terlebih dahulu. Yang mana pertama kita masukkan dulu penghasilan gaji sebulan Tuan Agus sebesar 30 juta rupiah. Lalu tunjangan jabatannya 700 ribu rupiah. Lalu tunjangan transport 300 ribu rupiah. Lalu tunjangan makan 300 ribu rupiah. Lalu ada premi asuransi oleh perusahaan 200 ribu rupiah. Nah, itu kita jumlahkan semua menghasilkan penghasilan bruto sebulan yaitu sebesar 31.500.000 rupiah. Lalu untuk penghasilan bruto setahun tinggal kita kalikan saja dengan 12 bulan yaitu 378 juta rupiah. Lalu karena di sini PPh pasal 21 atas gaji dan bonusnya digabung, kita tambahkan dengan bonus yaitu sebesar 10 juta rupiah. Sehingga penghasilan bruto gaji dan bonus yaitu 388 juta rupiah. Di sini ada pengurang. Yang pertama itu biaya jabatan. Biaya jabatannya itu 5% dikali 388 juta rupiah.
Hasilnya adalah sebesar Rp19.400.000 karena biaya jabatan maksimal diperkenankan hanya 6 juta 1 tahun, maka kita hanya tulis 6 juta saja. Lalu ada iuran JHT yaitu Rp100.000 kita kalikan dengan 12 bulan, jadi sebesar Rp1.200.000. Lalu ada iuran pensiun sebesar Rp150.000 kita kalikan dengan 12 bulan, jadi hasilnya Rp1.800.000. Jadi jumlah pengurang semuanya adalah sebesar Rp9 juta. Untuk penghasilan neto setahun, kita kurangkan penghasilan bruto gaji dan bonus, kita kurang dengan jumlah pengurang, yaitu Rp9 juta, sehingga didapatkan penghasilan neto setahun Rp379 juta. Lalu di sini ada PTKP. Karena Tuan Agus status kawin dengan 2 tanggungan, maka PTKP-nya adalah untuk wajib pajak sendiri Rp54 juta, lalu untuk status kawinnya Rp4.500.000, lalu ada 2 tanggungan yaitu sebesar Rp9 juta, sehingga PTKP dari Tuan Agus yaitu sebesar Rp67.500.000. Untuk penghasilan kena pajak, kita kurangkan penghasilan neto setahun Rp379 juta, kita kurangkan dengan Rp67.500.000, sehingga menghasilkan Rp311.500.000. Itu untuk penghasilan kena pajaknya. Setelah kita mengetahui penghasilan kena pajaknya, kita harus mencari PPh pasal 21 terutang atas gaji dan bonus. Nah, di sini PPh pasal 21 terutangnya kita mendapatkan 3 lapisan, yaitu lapisan 5%, 15%, dan 25%. Lalu 5% kita kalikan dengan 50 juta untuk batasannya, yaitu sama dengan Rp2.500.000. Lalu 15% kita kalikan dengan batasannya, yaitu Rp200 juta, dihasilkan Rp30 juta. Untuk lapisan yang terakhir 25%, yaitu didapat dari Rp311.500.000, kita kurangkan dengan Rp50 juta, lalu kita kurangkan lagi dengan Rp200 juta, sehingga menghasilkan sisanya Rp61.500.000. Sehingga 25% dikalikan Rp61.500.000 didapat Rp15.375.000. Sehingga di total untuk PPh pasal 21 terutang atas gaji dan bonus yaitu Rp47.875.000. Setelah mencari PPh pasal 21 atas gaji dan bonus, kita mencari PPh pasal 21 atas gaji untuk Tuan Agus. Kita masukkan kembali penghasilan gaji sebulan Tuan Agus sebesar Rp30 juta, tunjangan jabatannya Rp700.000, tunjangan transportnya Rp300.000, tunjangan makannya Rp300.000, premi asuransi oleh perusahaannya Rp200.000. Lalu penghasilan bruto sebulannya untuk Tuan Agus kita jumlahkan semua sehingga didapat Rp31.500.000. Lalu untuk penghasilan bruto setahunnya kita kalikan dengan 12 bulan. Jadi Rp31.500.000 kita kalikan dengan 12 bulan, yaitu didapat Rp378 juta. Lalu di sini ada biaya pengurang. Yang pertama ada biaya jabatan. Biaya jabatan itu 5%.
kalikan dengan 378 juta rupiah sehingga didapat 18.900.000 rupiah. Karena maksimal diperkenankan 1 tahun hanya 6 juta rupiah, maka kita hanya menulisnya 6 juta saja. Lalu di sini ada iuran JHT 100.000 rupiah. Kita kalikan dengan 12 bulan sehingga didapat 1.200.000 rupiah. Lalu selanjutnya iuran pensiun sebesar 150.000 rupiah. Kita kalikan dengan 12 bulan didapat 1.800.000 rupiah. Sehingga kita dapat ketahui jumlah pengurangnya sebesar 9 juta rupiah. Untuk penghasilan netto setahun, yaitu didapat dari penghasilan bruto setahun dikurang dengan jumlah pengurang, yaitu 378 juta rupiah dikurang 9 juta rupiah, sehingga 369 juta rupiah. Itu merupakan penghasilan neto setahunnya Tuan Agus. Lalu ada PTKP Tuan Agus, yaitu kawin dengan 2 tanggungan. Untuk wajib pajak itu sendiri 54 juta rupiah. Untuk status kawinnya 4.500.000 rupiah. Lalu untuk 2 tanggungan yaitu sebesar 9 juta rupiah. Sehingga didapat PTKP Tuan Agus 67.500.000 rupiah. Sehingga penghasilan kena pajaknya atau PKP dari Tuan Agus adalah sebesar 301.500.000 rupiah. Didapat dari penghasilan neto setahun 369 juta rupiah dikurangkan PTKP 67 juta rupiah, 67.500.000 rupiah, sehingga didapat 301.500.000 rupiah. Setelah itu kita cari PPh pasal 21 terutang atas gajinya. Nah, di sini kita terdapat 3 lapisan kembali karena sudah lebih dari 2 lapis. Yang lapisan pertama 5% dikali 50 juta atau batasannya sama dengan 2.500.000 rupiah. 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta rupiah. Lalu yang terakhir 25% dikali 51.500.000 rupiah. Nah, 51.500.000 rupiah ini didapat dari 301.500.000 rupiah dikurang 50 juta rupiah dikurang 200 juta rupiah, maka hasilnya 51.500.000 rupiah. Sehingga didapat untuk lapisan ketiga 12.875.000 rupiah. Sehingga PPh pasal 21 terutang atas gajinya yaitu sebesar 45.375.000 rupiah. Lalu yang selanjutnya kita mencari perhitungan PPh pasal 21 atas bonus. Nah, PPh pasal 21 atas bonus ini kita kurangkan PPh pasal 21 atas gaji dan bonus sebesar 47.875.000 rupiah. Kita kurangkan dengan PPh pasal 21 atas gaji yaitu sebesar 45.375.000 rupiah. Sehingga didapat PPh pasal 21 atas bonusnya 2.500.000 rupiah. Lalu yang selanjutnya kita hitung untuk penghasilan lainnya dari Tuan Agus. Yang pertama, penghasilan jasa penilai sebesar 40 juta rupiah. Untuk penghasilan jasa penilai itu termasuk ke dalam PPh pasal 23 dengan tarifnya itu sebesar 2%. Lalu kita masukkan angkanya 2% dikali 40 juta rupiah sehingga didapat sebesar 800.000 rupiah. Lalu yang kedua yaitu hadiah undian dari Honda sebesar 14 juta rupiah. Nah, hadiah undian dari Honda ini
termasuk ke dalam PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarifnya sebesar 25%. Jadi 25% kita kalikan dengan 14 juta rupiah sehingga menghasilkan 3.500.000 rupiah. Lalu yang selanjutnya nomor 3 yaitu dividen dari PT Makmur Aja. Nah, dividen dari PT Makmur Aja ini termasuk ke dalam PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarifnya itu yang terbaru 0%. Jadi kita masukkan saja 0% dikalikan dengan 10 juta rupiah sehingga menghasilkan 0 rupiah. Lalu yang selanjutnya nomor 4 yaitu penjualan tanah sebesar 700 juta rupiah. Nah, untuk penjualan tanah ini termasuk ke dalam PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarifnya itu sebesar 2,5%, yaitu pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, sehingga kita masukkan nilainya 2,5% dikalikan dengan 700 juta rupiah didapat 17.500.000 rupiah. Lalu yang selanjutnya nomor 5 yaitu royalti dari penerbitan buku. Nah, royalti dari penerbitan buku ini termasuk ke dalam PPh pasal 23 dengan tarifnya itu sebesar 15%. Jadi 15% kita kalikan dengan 14 juta rupiah sehingga dapat 2.100.000 rupiah. Nah, kenapa itu PPh pasal 23? Karena itu WPOP-nya atau wajib pajak orang pribadinya itu adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Lalu yang keenam, ada warisan dari orang tua Tuan Agus. Itu tidak termasuk ke dalam perhitungan atau BOP atau bukan objek pajak. Boleh kita tulis besar 23 juta rupiah. Lalu yang selanjutnya yang nomor 7 ada bunga tabungan dari Bank HSBC Hong Kong. Terus dikenakan tarif P3B 30% dengan nominalnya 15 juta rupiah. Nah, di sini kan belum ada ininya, jadi kita harus mencari DPP-nya. Mencari DPP-nya itu adalah 100% kita bagi kurung buka 100% dikurang 30% kurung tutup dikali 15 juta rupiah sehingga didapat 21.571,43. Lalu setelah itu baru kita kalikan lagi dengan 30%. Kenapa dikalikan lagi dengan 30%? Karena kan itu untuk mengetahui berapa selisihnya. Jadi kita kalikan lagi dengan 30%, yaitu sama dengan 6.228.571,43. Lalu selanjutnya untuk yang nomor 8 yaitu penghasilan dari penjualan mebel ke pemerintahan Jakarta Pusat.
Nah, untuk penghasilan dari penjualan mebel ke pemerintahan pusat itu termasuk ke dalam PPh pasal 22, yang mana transaksinya itu dengan pemerintah. Pertama-tama kita cari DPP-nya dulu, yaitu 100% dibagi 100% dikurang 1,5%. Nah, untuk 1,5% ini adalah tarif dari penjualan mebel ke pemerintah pusat. Jadi tarif ke pemerintah pusat itu 1,5%. Baru kita kalikan dengan nilai nominalnya 30 juta rupiah. Sehingga didapat 30 juta 459.852,79 rupiah. Lalu kita kalikan dengan 1,5%. Jadi didapat 456.852,79. Lalu yang selanjutnya itu ada PPh pasal 2. Lalu yang selanjutnya itu ada penghasilan dari sewa mobil. Untuk penghasilan dari sewa mobil itu sendiri itu termasuk ke dalam PPh pasal 23, yaitu dengan tarif 2%. Kita masukkan saja 2% dikalikan dengan 10 juta, yaitu sama dengan 200.000 rupiah. Lalu yang terakhir ada hadiah langsung dari Kopi ABC berupa handphone sebesar 1.500.000 rupiah. Sehingga untuk nomor 10 itu termasuk ke dalam PPh pasal 4 ayat 3, yaitu hadiah langsung. Jadi itu bukan objek pajak. Jadi boleh ditulis 1.500.000 rupiah. Sehingga perhitungan untuk SPT 1770S sudah selesai semua. Demikian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.